Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa tekan subscribe dan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Tan Yun mengangguk dan membuka tangannya untuk memeluk Sen Subing, tapi dia memikirkan adegan di mana dia hampir terbunuh oleh kehadiran yang kuat di pagi ini, dan dia akhirnya meletakkan tangannya lagi. Pipi Sen Subing siang mewarnai sia, dan dia berbisik, "Tuan, Anda tidak dapat menyentuh saya khawatir Anda akan terluka lagi." Sen Subing berpikir bahwa Tan Yun memeluknya di sofa pagi ini, dan dia merasa sangat malu dan menawan ketika dia ingin menggertaknya. Tan Yun tersenyum sedih, "Aku hampir membunuh guruku hari ini. Bagaimana aku berani menyentuhmu untuk guruku?" Ekspresi Tan Yun menjadi lurus, "Subing, datang ke kamarmu dan biarkan guru melihat mengapa kekuatan mengerikan itu meledak di tubuhmu." Petik 2. "Ya Tuan." Sen Subing berjalan di depan, menuju kuil Merit. Melihat tubuhnya yang indah dan anggun di bawah sinar bulan, Tan Yun merasakan aliran panas di hatinya, yang membuatnya merasa sangat menawan. Tan Yun mengikuti Sen Subing sampai ke kamar kerja di lantai 2 dan menutup pintu. Tan Yun meminta Sen Subing untuk duduk bersila di tanah yang bersih, santai. Tan Yun memikirkan kekuatan mengerikan yang hampir merenggut nyawanya, dia menelan ludahnya dengan tajam, menutup matanya, dan dengan hati-hati melepaskan kesadaran spiritualnya, yang mengalir ke kolam pikiran Sen Subing. Setelah memeriksa, kolam roh tidak abnormal, jadi dia mengendalikan kesadaran roh untuk keluar dari kolam roh es Sensu, dan kemudian mengendalikan kesadaran roh dengan kewaspadaan ekstra, dan perlahan-lahan menjelajahi kedalaman pikirannya. Seiring waktu berlalu, alis Tan Yun mengernyit, seolah-olah sesuatu yang rumit telah terjadi. Pada saat ini, Tan Yun merasakan melalui indera spiritualnya bahwa di bagian terdalam dari pikiran Sen Subing, ada penghalang kekuatan tak terlihat yang menghalangi indera spiritualnya untuk mengintip. Penghalang kekuatan itu kuat dan kokoh, dan indera spiritual Tan Yun yang sekarang sebanding dengan 9 tingkat alam jiwa ilahi tidak dapat menembusnya sama sekali. "Subing." Pada saat ini, suara Tan Yun keluar dari telinganya, dan Sen Subing membuka matanya yang indah. "Ada apa, Tuan?" "Di bagian terdalam dari pikiranmu, ada penghalang kekuatan tak terlihat yang menghalangi mata guru yang mengintip." Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Cobalah sendiri, bisakah kamu mencari tahu apa yang ada di dalam penghalang kekuatan tak terlihat?" "Ya," Sen Subing menanggapi, memasuki meditasi, dan mencapai bagian terdalam dari pikirannya. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia berhenti dari meditasi dan berkata dengan bingung, "Guru, saya tidak memperhatikan apapun, saya juga tidak memperhatikan penghalang kekuatan tak terlihat yang Anda katakan." Tan Yunjian mengerutkan kening, "Aneh, itu jelas ada, mengapa kamu tidak bisa merasakannya?" Tan Yun memikirkan keberadaan kuat tertentu yang bersembunyi di benak Sen Subing, dan dia panik. Takut akan keberadaan di dalam, dia akan menyerang Sen Subing. "Subing, demi keselamatanmu, aku harus mencari tahu apa yang ada dalam pikiranmu." Tan Yun berkata dengan ekspresi serius. "Tuan, bagaimana Anda memeriksanya?" Sen Subing mengerutkan kening. "Seperti pagi ini, kamu berbaring di sofa," kata Tan Yun. Sen Subing terkejut. Jika ada sesuatu dalam pikirannya untuk membunuh Tan Yun, jika tidak, tubuhnya telah diberikan kepada Tan Yun pagi ini, dia terlalu malu untuk melihat langsung ke Tan Yun, dan berbisik, "Tuan, saya khawatir Anda akan seperti pagi ini, dalam bahaya." Petik 2. Tidak ada yang salah dengan menjadi seorang guru. Tan Yun berkata, dalam erangan menarik Sen Subing, dia mengangkatnya dan dengan lembut meletakkannya di sofa. "Tuan, hati-hati." Sen Subing mengerutkan bibirnya, berbaring telentang di sofa, tidak berani menatap Tan Yun. "Ya." Setelah Tan Yun menjawab, seluruh tubuhnya menekan Sen Subing di bawahnya. Tan Yun mencium aroma tubuh perawannya yang seperti anggrek, memandangi lehernya yang putih dan ramping dari batu giok, menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan pikirannya, dan melepaskan kesadaran spiritualnya ke kedalaman pikirannya. Segera Tan Yun merasakan penghalang kekuatan tak kasat mata yang menghalangi pengintipan indera spiritual. Mungkinkah karena keberadaan pikirannya, menyetujui bahwa saya dapat memegang Sen Subing, tetapi tidak dapat memiliki hubungan kulit yang nyata. Petik 2. Bingung, Tan Yun menundukkan kepalanya ragu-ragu, dan bibirnya tercetak di leher Sen Subing. Bibir Sen Subing tertutup rapat, hidung Yao bergetar. Detak jantung Sen Subing semakin cepat, tangan Qian Qianyu, tanpa sadar memeluk punggung Tan Yun. Kemudian, sementara Tan Yun merasakan penghalang kekuatan tak terlihat jauh di dalam pikiran Sen Subing, sementara perlahan dan ragu-ragu, ketika dia mencium bibir merah Sen Subing, titik cahaya putih di belakang penghalang kekuatan tak terlihat tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama, 9 peti mati es Phoenix di titik cahaya tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, semburan kekuatan yang kuat mengalir keluar dari titik cahaya dan meledak ke arah penghalang kekuatan yang tak terlihat. "Tidak baik!" Tan Yun berteriak, merasakan pikiran yang menakutkan, dan perasaan spiritual yang mengintip penghalang kekuatan di sepanjang miliknya, mengalir ke dalam pikirannya. Tan Yun mengalami sakit kepala yang hebat, dan ketika indera spiritualnya buru-buru menarik diri dari kedalaman pikiran Sen Subing, dia melihat kekuatan yang menakutkan dan bergegas keluar dari penghalang kekuatan. Melarikan diri, Tan Yun, yang sedang mencium Sen Subing, tiba-tiba menepukkan telapak tangan kanannya ke sofa, dan tubuhnya bergerak secara horizontal dari Sen Subing ke kiri seperti kilat, dan dia bisa saja lolos. Kekuatan mengerikan yang tak terlihat meledak dari tubuh Sen Subing. Kekuatan tak kasat mata itu langsung membuat kamar kerja penuh retakan di ruang gelap, seperti ular hitam yang dijalin bersama. Boom, boom. Segera, semua dekorasi di kamar kerja berubah menjadi bubuk yang mengepul. Dalam sekejap mata, celah-celah ruang padat di kamar kerja menghilang. Sen Subing berdiri dari sofa dengan takjub dan menemukan bahwa setelah menggelengkan kepalanya di tanah, Tan Yun berubah menjadi bayangan emas dan muncul di sebelah Tan Yun, dengan nada khawatir, "Bagaimana kabarmu?" Petik 2. Jangan khawatir, tidak apa-apa menjadi guru. Tan Yun berkata dengan ketakutan yang tersisa, "Subing, jauh di dalam pikiranmu, memang ada semacam keberadaan yang kuat, dan sekarang aku tidak dapat menggunakan indera spiritualku untuk menerobos penghalang kekuatan tak terlihat untuk melihat apa yang sedang terjadi." Petik 2. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Keberadaan dalam pikiranmu tidak akan berbahaya untukmu. Seharusnya hanya melindungimu dari diganggu oleh gurumu. Petik 2. Tan Yun berkata dengan tertekan, "Subing,
Kamu adalah mawar berduri sekarang, kamu tidak dapat menyentuhnya jika kamu ingin menyentuhnya sebagai seorang guru. Petik 2. Tuan, Anda nekrotik. Sen Subing mengangguk, matanya mengelak, takut menatap langsung ke arah Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di pinggang Sen Subing yang tak tertahankan, menghadap kepala Sen Subing, dengan keras, tidak masalah apakah Anda bisa memahami saya atau tidak, saya akan memberitahu Anda. Petik 2. Subing adalah wanitaku. Aku ingin menyentuhnya. Itu adalah kekuatanku. Kamu tidak berhak ikut campur, apalagi ikut campur. Hati Sen Subing manis seperti madu, dan dia berkata dengan dingin, kamu dapat mendengarkanku dengan jelas. Aku akan memilihmu cepat atau lambat, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu dengan enteng. Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang bisnisku. Setelah itu, peti mati S9 Phoenix jauh di dalam pikiran Sen Subing bergerak tanpa terasa dan kembali damai. Setelah 2 serangan, Tan Yun sekarang, selain memegang tangan Sen Subing dan memeluknya, tidak lagi berani menciumnya dengan gegabah, apalagi melakukan kontak yang terlalu dekat dengannya. Tan Yun memeluk Sen Subing di tangannya. Setelah tetap hangat untuk sementara waktu, Tan Yun mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi ketika sesuatu terjadi, dan bertemu dengannya lagi dalam setahun. Sen Subing secara alami tahu bahwa Tan Yun akan pergi ke Istana Abadi Senhun yang jauh untuk memberikan Namong Yukin Fuxin Sundan. Dia dengan enggan mengirim Tan Yun keluar dari kuil Merit, dan menyaksikan Tan Yun naik ke langit dan menghilang ke langit berbintang yang luas. Tan Yundu memutuskan untuk mengembalikan 90 juta batu spiritual luar biasa yang dipinjam dari Tantai Zongde. Pada waktu anak-anak, cahaya bulan semakin gelap. Di istana yang penuh dengan aura kuno, kepala gerbang suci Danmai, Gongsun Yangchun, dengan gemetar berlutut di depan seorang lelaki tua berjubah hijau, bawahan menyebabkan Tuan kehilangan 40 miliar batu spiritual yang luar biasa, dan dosa bawahan. Tidak bisa dimaafkan. Tolong hukum tuannya. Orang tua di Qingpao berusia sekitar 80 tahun dan dia sangat energik. Orang ini sekarang adalah tetua agung dari kebangsaan Jin, Jin Xianghai. Bangun, hari ini dewa memberitahu patriark tentang kualifikasi dan bakat Tan Yun. Jin Xianghai menyebut Tan Yun, dengan persetujuan mendalam di wajahnya, dan tidak diragukan lagi berkata, setelah mendengar tentang kualifikasi Tan Yun, sang patriark terkejut. Menjadi pria surga, saya memiliki minat yang kuat pada Tan Yun. Patriark berkata, kamu bisa melupakan kehilangan 40 miliar batu roh terbaik, tetapi kamu harus melakukan satu hal. Petik 2. Gongsun Yangchun bersujud dalam kegembiraan, Grand Elder, tolong bicara. Patriark telah memerintahkan bahwa kamu tidak hanya tidak akan dapat membunuh Tan Yun mulai sekarang, sebaliknya, kamu akan menariknya ke kamp kami. Petik 2. Ingat, bagaimanapun caranya, jika kamu tidak melakukannya dengan baik, dewa tidak akan bisa melindungimu. Pada waktu bersamaan, di hutan bambu ungu yang dipenuhi aura, seperti mimpi, lelaki tua botak, kepala kapal pintu suci, berkata, Xie Juechen, berlutut dengan panik di depan seorang wanita bertopeng gaun hijau. Nona, maafkan saya. Xie Juechen menundukkan kepalanya seperti bawang putih, dan dengan gemetar berkata, Nona, tolong lihat bawahan Anda. Demi Tuan dari pihak ayah Anda selama bertahun-tahun, tolong lepaskan nyawa anjing berikutnya. Tolong. Wanita bertopeng itu menatap Xie Juechen yang berlutut di depannya, dan matanya yang dingin memancarkan niat membunuh yang tersembunyi. Bagaimana kamu berjanji pada wanita ini sebelumnya? Petik 2. Kamu memberitahu tim ini bahwa Tan Yun akan mati, dia bisa bertaruh 30 miliar pada batu roh terbaik, dan dia bisa memenangkan 90 miliar kembali dengan keuntungan. Tapi apa hasilnya? Petik 2. Anda membuat saya membuat klaim saya sendiri dan memberi Anda 30 miliar batu spiritual yang luar biasa. Sekarang bagus, 30 miliar hilang, dan 10 miliar yang dikirimkan kepada Anda oleh kepala pelayan, Anda kalah lagi. Petik 2. Tahukah Anda betapa pentingnya 40 miliar batu spiritual yang luar biasa untuk tujuan besar kebangkitan kita? Paling lama 20 tahun lagi sebelum ayahku meninggalkan bea cukai. Bagaimana kamu bisa memberitahu wanita ini untuk menjelaskan kepada ayahnya? Gadis dengan rok hijau membalik tangan kanannya, dan pedang terbang kristal muncul dari udara tipis dari tangan Qian Qianyu, dan dia ingin menebasnya ke arah Xie Juechen. Nona tunggu sebentar. Pada saat ini, ketika sebuah suara tua terdengar, seorang tetua berusia 90 tahun yang berjongkok muncul entah dari mana di depan Xie Juechen. Setelah Xie Juechen melihat lelaki tua itu, dia tampaknya telah menggenggam sedotan terakhir, memegangi kaki lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berkata, pembantu rumah tangga, akulah yang kamu lihat, jadi tolong bantu aku, mohon nyonya. Petik 2. Nama orang tua berjubah abu-abu Tabu, Zhong Libo, pernah menjadi pelayan keluarga Zhongli di antara 6 suku kuno, kemudian dimasukkan dalam silsilah dan menjadi kepala pelayan keluarga Zhongli. Identitas lain adalah salah satu nenek moyang pembuluh darah hari ini. Ya, setelah Zhong Libo mengangguk, dia membungkuk kepada wanita dengan rok hijau dan berkata, Nona, tenangkan amarahnya, Xiao Chenzi bukan salah kehilangan Lingxi hari ini. Petik 2. Mengapa Paman Bo mengatakan ini? Wanita dalam gaun hijau memiliki sedikit kejutan di matanya yang dingin. Zhong Libo sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya yang keruh menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Nona, hari ini pertempuran hidup dan mati antara Tan Yun dan ribuan orang disaksikan oleh budak tua itu. Petik 2. Nona, tahukah Anda, Tan Yun sebenarnya memiliki 6 bakat berkualitas tinggi pada saat yang bersamaan. Dia memiliki atribut lain kecuali atribut kuno dan atribut binatang. Petik 2. Tan Yun menggunakan 4 tingkat alam jiwa ilahi, dan dia baru saja membunuh tingkat 7, 8, dan 9 dari 9 murid denyut nadi alam jiwa ilahi, murid penegak hukum, dan penjaga toko di Fangcheng, lebih dari 1000 orang. Petik 2. Meskipun wanita berbaju hijau menutupi wajahnya, dia dapat melihat keterkejutan jiwanya dari matanya yang indah. Paman Bo, apakah ini benar? Nona, itu benar. Zhong Libo berkata dengan pasti. Ya, Nona, Tan Yun terlalu buruk, jadi bawahannya hanya kalah. Xie Juechen berkata dengan tergesa-gesa. Bangun. Setelah wanita berbaju hijau meminta Xie Juechen untuk bangun, dia berjalan mondar-mandir di hutan bambu ungu selangkah demi selangkah, tidak tahu harus berpikir apa.
Setelah waktu yang lama, dia memandang Xie Juechen, dan tidak diragukan lagi berkata, bawa para tetua dan murid artefak pintu suci kepadaku, dan berhenti berurusan dengan Tan Yun mulai sekarang. Petik 2. Juga, beri aku identitas murid dari kapal pintu suci, sebut saja Song Liuxin. Xie Juechen dengan hormat berkata, bawahan mematuhi perintah. Ya, setelah wanita berpakaian hijau melambaikan tangannya, Xie Juechen membungkuk dan mundur 3 langkah, menyentuh keringat dingin, dan terbang menjauh dari hutan bambu ungu seperti negeri dongeng. Zhong Libo berjongkok, matanya berkedip, Nona, apakah Anda ingin menebusnya? Secara pribadi taklukkan Tan Yun dan biarkan dia bergabung dengan keluarga Song Li kami. Petik 2. Dengan cara ini, setelah Patriark meninggalkan Bea Cukai, dia akan sangat gembira ketika dia melihat Tan Yun, yang merupakan anggota keluarga Song Li kami. Adapun batu roh kelas atas yang hilang, budak tua itu ingin berada di depan tuannya, belum lagi 40 miliar, bahkan jika itu 4 triliun, itu tidak sepenting Tan Yun. Petik 2. Wanita dengan rok hijau itu tersenyum, jika kamu mengenalku, kamu masih Paman Bo. Itu alami. Zhong Libo tersenyum ramah, Nona, Anda adalah budak tua yang tumbuh menonton. Tentu saja budak tua itu mengerti Anda. Setelah itu, Zhong Libo membalik tangan kanannya, dan segera, 2 pil muncul di tangannya yang tertulis selama bertahun-tahun, Nona, yang hijau adalah pil pengubah wajah, yang dapat mengubah martabatmu. Petik 2. Yang biru adalah pil alam tersembunyi. Setelah meminumnya, kamu bisa menyembunyikan alam sesuka hati tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat ini, samar-samar terlihat di puncak gunung yang tertutup salju yang menjulang, kepala rune gerbang suci di bawah sinar bulan, Su Daosheng, berlutut menghadap istana yang terbuat dari es dan salju. Bawahan tahu itu salah, bawahan telah kehilangan 40 miliar batu spiritual yang luar biasa, bawahan sialan. Su Daosheng bersujud dan berteriak. Masuk, sebuah suara datang dari istana es dan salju, menilai dari suaranya, itu pasti seorang wanita. Bagaimana suara pangeran berubah? Su Daosheng bangkit dan berjalan ke aula es dengan ragu. Menghadapi seorang pemuda berjubah emas, dia berlutut, bawahan telah melihat pangeran. Terjebak, wajah tampan pemuda berjubah emas itu menunjukkan niat membunuh, tamparan di wajah Su Daosheng, dan dia menghancurkannya ke tanah. Aku akan mengatakannya lagi di akhir, di Huangfu Sengsong kamu harus memanggilku Tuan Muda, jangan panggil pangeran, jika kamu mengulangi kejahatan, Tuan Muda ini akan membunuhmu. Petik 2. Pria muda berjubah emas masih memuntahkan suara seorang wanita, dan berkata dengan cara yang aneh, pergi, pikirkan cara, biarkan Tan Yun menjadi orang kita. Petik 2. Jika dia mau, dia akan menyelamatkan hidupnya dan membawanya menemui Tuan Muda. Jika dia tidak setuju, dia akan menjadi tuannya. Bawahan patuh. Su Daosheng berkata dengan gemetar. Oke, keluar. Pemuda Jinpao melambaikan tangannya, jika tidak ada yang penting di masa depan, jangan ganggu anak ini. Oke, biarkan bawahan berguling. Su Daosheng menyusut, dan dia berguling keluar dari aula es. Pada waktu bersamaan, di lembah yang indah, Feng Qingcheng, kepala formasi gerbang suci, memandang seorang lelaki tua berjubah hitam yang ramah dan tersenyum dengan marah, dan bertanya, Gao Pao, Tan Yun tidak hanya memenangkan kami yang terbaik dari 210 miliar. Ling Shi, dia bahkan melecehkan cicitnya di depan umum, mengapa kamu tidak setuju bahwa seseorang harus dikirim untuk membunuhnya? Pria tua berjubah hitam itu tersenyum ramah dan berkata, Qingcheng, kamu harus tahu bahwa di dunia ini, tidak ada yang lebih baik dari kualifikasi Tan Yun. Petik 2. Dengan keturunan yang begitu berbakat, bagaimana Gao Zuxike bisa dengan mudah membunuhnya? Jika suatu hari kita bisa menjadikan Tan Yun sebagai anggota keluarga Feng kita, maka keluarga Feng kita pasti akan melambung ke langit, bahkan jika melebihi kemakmuran zaman kuno, itu bukan tidak mungkin. Petik 2. Feng Qingcheng cemberut dengan mulut ceri kecil dan berkata, Gao Pao, Tan Yun disukai oleh raja. Mungkin dia akan menjadi raja berikutnya. Apakah menurutmu dia akan tertarik oleh kita? Petik 2. Nada bicara lelaki tua berjubah hitam itu mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Qingcheng, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Petik 2. Mengembalikan 10.000 buku, ada leluhur yang hebat. Selama leluhur tidak setuju, apakah menurut Anda Tan Yun dapat melindungi suksesi Tan Yun dengan mengandalkan Tantai Xuanzong? Petik 2. Mendengar ini, Feng Qingcheng dengan sedikit genit berkata, Gao Pao, orang-orang tidak ingin memenangkannya, kamu harus mengirim orang lain. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan ekspresi serius, Qingcheng, kamu adalah satu-satunya garis langsung dari keluarga Feng kami. Mulai sekarang, jika kamu adalah kepala keluarga, kamu harus pergi secara pribadi untuk memenangkan Tan Yun. Gao Su, tapi dia melecehkanku. Feng Qingcheng diinterupsi oleh lelaki tua berjubah hitam itu sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Oke, itu saja untuk masalah ini. Jangan banyak bicara, sekarang Gao Su memberitahumu sesuatu yang serius. Feng Qingcheng menghela nafas lega, Gao Pao, tolong katakan. Petik 2. Qingcheng, ayahmu mengirim seseorang untuk memberitahu Gao Su bahwa dia akan diam-diam memprovokasi mata-mata dan kebencian Huangfu Sengsong lainnya dengan Tantai Xuanzong dalam waktu 30 tahun, dan membiarkan Huangfu Sengsong jatuh ke dalam kekacauan. Petik 2. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan ekspresi serius, ayahmu meminta Gao Zu untuk mengirim seseorang untuk menyingkirkan Tantai Xuanzong ketika waktunya tepat, dan salahkan. Setelah beberapa saat, rok Feng Qingcheng terbang, naik dari lembah, dan menghilang ke langit berbintang yang luas. Ketika 4 kekuatan besar yang bersembunyi di Huangfu Sengsong memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk memenangkan bakat mempesona Tan Yun, beberapa orang bersiap untuk membunuh Tan Yun. Orang-orang ini adalah Wei Yan, Kepala 5 Jiwa, Su Liunian, Kepala Jiwa Kuno, Shangzi Oriental, Kepala Jiwa Suci, Sima Yu, Kepala Garis Feng Lei, dan Yuan Feng, yang lebih tua. Dari penegakan hukum Sekte Suci, keempat kepala suku menerima perintah dari atasan mereka untuk menyingkirkan Tan Yun dan tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk berkembang. Berbeda dengan 4 kepala suku, Yuan Feng Jun. Pada saat ini, di aula perintah, lelaki tua Yuan Feng memerah, mengambil batu giok dekoratif, dan menghancurkannya berkeping-keping. Ayah angkat tenang. Penegak hukum San Yuanzi melangkah maju untuk menghiburnya. Zier,
Ayah angkatnya memberitahumu apa yang baru saja dikatakan leluhur penegak hukum. Yu Wenfeng berkata dengan marah, jelas, leluhur penegak hukum tidak memiliki harapan bagimu untuk menjadi raja berikutnya. Mereka tidak akan membiarkan ayah angkat menyentuh Tan Yun lagi, hanya karena mereka pikir Tan Yun bisa menjadi raja berikutnya. Petik 2. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Jika Tan Yun, seorang bajingan kecil, diizinkan menjadi tuan, dapatkah nyawa ayah angkat dipertahankan? Mendengar ini, Yu Wenzi berkata dengan mata muram, ayah angkat, katakan padaku, kamu akan terserah kamu bagaimana menjadi seorang anak. Petik 2. Ya, Jun Yuanfeng mengangguk dan berkata dengan salib, leluhur penegak hukum kami tidak optimis tentang Anda, dan ayah angkat optimis tentang Anda. Jika Tan Yun tidak mati, Anda tidak memiliki harapan sama sekali, Tan Yun harus mati. Ayah angkat, aku akan mengirim seseorang untuk menatap Tan Yun dan membunuhnya kapanpun dia mendapat kesempatan. Yu Wenzi berkata dengan kejam. Ya, Jun Yuanfeng mengangguk dan berkata dengan tatapan muram, ingat, jika kamu tidak harus menjadi pilihan terakhir, kamu tidak boleh melakukannya sendiri, agar tidak menimbulkan masalah. Petik 2. 2 jam kemudian, di penghujung hari, malam berangsur-angsur memudar, dan Tan Yun berubah menjadi bayangan dan muncul di luar Fangcheng. Kedua murid penegak hukum yang menjaga gerbang kota, setelah melihat Tan Yun, memikirkan adegan pembunuhan besar Tan Yun kemarin, mereka tidak bisa menahan perasaan merinding di punggung mereka. Tan Yun mengabaikan mereka berdua. Setelah memasuki kota, itu berubah menjadi pelangi panjang berwarna ungu. Setelah beberapa saat, dia turun dari langit dan muncul di luar rumah suci Huangfu. Masih pagi, kecuali para murid penegak hukum yang berpatroli di Fangcheng, tidak ada seorang pun di jalan. Pada saat ini, di gerbang Huangfu Sunah, dua murid kekar dari alam jiwa ilahi Dzogchen, setelah melihat Tan Yun, tiba-tiba menjadi hormat, saya telah melihat Tan Sengxi. Petik 2. Kamu tidak perlu sopan. Tan Yun Chao dan keduanya mengepalkan tinju dan berkata, aku akan bertemu Delao. Mencicit. Salah satu dari mereka buru-buru membuka pintu kuil dan berkata dengan hormat, Tan Sengxi, tolong ikuti saya. Petik 2. Tan Yun mengikuti pria itu ke dalam Huangfu Sunah, sampai ke puncak kesepakatan dengan pintu tertutup. Tanpa menunggu pemberitahuan dari muridnya, tawa Tantai Zongde datang dari Akot, Tan Sengxi, silakan masuk. Petik 2. Ketika Tan Yun mendorong pintu dan masuk, dia sedikit terkejut, dan menemukan bahwa Tantai Xuanzong juga ada di sana. Murid telah melihat tuannya. Tan Yun membungkuk. Hehehe. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, Tan Yun. Baru saja, tuan masih mengobrol dengan Zongde tentang kamu, jadi kamu di sini. Petik 2. Cepat beritahu guru sekte ini, dari mana Anda mendapatkan lebih dari 100 miliar batu spiritual yang luar biasa. Tantai Xuanzong bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah tuan yang kembali dari Yunyu, memberikannya padamu. Petik 2. Dari awal hingga akhir, Tantai Xuanzong selalu percaya bahwa Tan Yun memiliki tuan yang sangat kuat. Tan Yun menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia akan meminta ribuan master sekte di tengah pegunungan Tianpu untuk meminjam batu spiritual atas namanya sendiri dan dengan jujur memberitahu Tantai Xuanzong. Setelah Tantai Xuanzong mendengar ini, dia memuji Tan Yun. Dia tidak pernah berpikir bahwa pesona pribadi Tan Yun begitu besar sehingga ribuan master sekte telah memberikan 146,5 miliar batu roh yang luar biasa dan meminjamkannya kepada Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dengan bermartabat memberitahu istana mendalam 6 surga tentang pelanggaran Long Yunzong dan ratusan sekte budidaya kelas 1, dan memberitahu Tantai Xuanzong. Mata Tantai Xuanzong dingin, Tan Yun, menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Tan Yun dengan hormat berkata, menurut pendapat murid-murid saya, sekte suci saya harus mengirim yang kuat untuk duduk di Long Yunzong untuk memastikan keamanan Long Yunzong dan sekte abadi kelas 1 lainnya. Petik 2. Hanya dengan melindungi mereka, mereka dapat terus mengembangkan kerjasama win-win dengan Saint Sekku. Setelah Master Sekte Immortal Cultivation kelas 1 ini diserbu oleh Six Heavens Profound Palace, itu akan menghancurkan jalur keuangan Saint Sekte kita. Petik 2. Tantai Xuanzong mengangguk setuju, oke, masalah ini akan diatur oleh penguasa, dan seseorang akan pergi ke Long Yunzong dalam 3 hari. Selanjutnya, setelah Tan Yun mengembalikan 90 juta yuan Tai Zongde Supreme Spirit Stone, dia memberinya 45 juta bunga. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan menantikannya, Laude, kamu adalah rumah lelang terbesar di sini. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi yang berguna untuk budidaya. Petik 2. Ya, ada satu, tetapi beberapa tidak berharga. Tantai Xuanzong tersenyum dan menyela ketika Tantai Zongde hendak menjelaskan, karena itu tidak berharga, jangan katakan itu. Petik 2. Tantai Xuanzong membalikkan tangannya, dan sebuah menara indah berukuran saku muncul di tangannya. Pagoda linglong 12 lantai murni dan putih, dan pengerjaannya sangat indah dan indah. Tan Yun dapat melihat sekilas bahwa itu adalah artefak suci tertinggi. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dengan setuju, dan berkata, ini adalah pagoda indah yang telah digunakan Master Sekte ini sepanjang waktu. Saya akan memberikannya kepada Anda hari ini. Ini, meskipun Tan Yun tergerak, dia malu untuk menerimanya. Ambil. Tantai Xuanzong tersenyum dan meletakkannya di tangan Tan Yun, dan menjelaskan, pagoda suci yang indah ini dapat dibuka dengan batu spiritual saja, atau dapat dibuka dengan batu spiritual sesuai dengan kebutuhan Anda. Beberapa lapisan, atau bahkan 12 lapis, lapisan bisa dibuka. Ingat, dibutuhkan 30.000 batu spiritual kelas atas untuk membuka lapisan pertama sehari. 1 hari kultivasi internal setara dengan setengah bulan kultivasi eksternal. Membuka lapisan kedua sehari, dibutuhkan 50.000 batu spiritual kelas atas, yang setara dengan 1 bulan kultivasi luar. Petik 2. Membuka lapisan ketiga dalam 1 hari membutuhkan 100.000 batu spiritual yang luar biasa, yang setara dengan 2 bulan di luar. Dibutuhkan 300.000 batu spiritual yang luar biasa untuk membuka lapisan keempat dalam 1 hari, yang setara dengan dunia luar pada bulan Maret. Petik 2. Setelah penjelasannya, Tantai Xuanzong berkata lagi, Tan Yun, dengan ranah Divine Soul Realm Anda saat ini, Anda hanya bisa membuka level kedua. Setelah kamu dipromosikan ke alam jiwa suci, kamu dapat membuka level ketiga dan keempat.
Setelah itu, Tantai Xuanzong berkata dengan makna yang dalam, juga, di depan orang luar, Anda tidak dapat menggunakan menara ini. Anda harus membawa menara ini kapan saja, jangan pergi kapan saja, apakah Anda ingat? Mendengar ini, Tan Yun mengambil pagoda yang sangat indah dengan kedua tangan dan membungkuk dan berkata, murid itu ingat. Petik 2. Ya, Tantai Xuanzong mengangguk dan berkata, baiklah, kamu pergi. Murid itu pensiun. Setelah Tan Yun membungkuk, saat dia meninggalkan gerbang istana kuil Huangfu dalam suasana hati yang melonjak, sebuah pengingat terdengar di benaknya. Kesadaran, Anda sekarang terkunci. Sekarang kekuatan jiwa Tan Yun hanya sebanding dengan 9 lapisan alam jiwa ilahi, dia tidak tahu ketika dihadapkan dengan penguncian lusinan kesadaran spiritual. Yah, aku mengerti. Setelah suara tulus Tan Yun melewati parit kera iblis pembunuh surga di dalam tas binatang roh, dia terbang keluar kota Chao Fang tanpa mengubah wajahnya. Huang Fusuna, Akot, Master Sekte, budak tua itu tidak tahu bagaimana mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Tantai Zongde berkata dengan hormat. Tapi itu tidak masalah. Tantai Xuanzong berkata. Tantai Zongde mengerutkan kening dan berkata, segel berdaulat yang diturunkan oleh Patriark, ada di atas pagoda suci Linglong. Segel suci ini adalah satu-satunya benda suci yang dapat secara paksa menyerahkan posisi penguasa kepada orang lain. Berikan menara suci Linglong ke Tan Yun, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Petik 2. Sekarang Tan Yun memiliki bakat dan bakat yang luar biasa, mata-mataku pasti akan mencoba yang terbaik untuk memenangkannya, kalau. Sebelum Tantai Zongde selesai berbicara, dia dipotong oleh lambaian tangan Tantai Xuanzong, saya yakin dia tidak akan bekerja dengan mata-mata, apalagi mengganti nama Huang Fu Sengsong. Petik 2. Master Sekte, bahkan jika kamu mempercayainya, kamu tidak bisa memberinya hal yang begitu berharga. Tantai Zongde berkata dengan cemas. Oh, Tantai Xuanzong menghela nafas, dan setelah hening sejenak, dia tersenyum pahit, kesetiaan, memang benar bahwa malapetaka hidup dan mati saya akan segera datang. Jika saya mati suatu hari, pagoda suci Linglong tertinggi akan memberitahu Tan Yun bagaimana melakukannya. Inilah alasan sebenarnya mengapa Master Sekte memberinya menara suci Linglong. Matahari terbit. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan terbang keluar dari alam rahasia Huangfu, menghadap sinar matahari kemasan, melayang di lautan awan yang luas. Tuan, mereka telah mengikuti Anda sepanjang waktu. Suara kera iblis pembunuh surga terdengar dari benak Tan Yun. Jangan khawatir tentang mereka. Tan Yun bertukar pikiran, kamu tidak mengambil tindakan tanpa perintahku. Tentu saja, jika mereka menyerangku, kamu akan menangkapku semua. Setelah pesanan, Tan Yun masih tampak seperti sedang mengembara, terbang melintasi langit di lautan awan. 2 hari kemudian, ketika Tan Yun terbang 1,5 juta mil dari alam rahasia Huangfu dan 1 hari jauhnya dari Long Yunzong, tiba-tiba, di atas lautan awan, ada tawa menyeringai, Tan Yun, berhenti untuk kakek. Petik 2. 6 pria kulit hitam bertopeng di alam jiwa ilahi Dzogchen turun dari langit, berdiri di langit di lautan awan yang berjatuhan, menghalangi jalan Tan Yun. Kemudian, kepala pria berbaju hitam, melihat ke langit yang kosong, berkata dengan ringan, karena kalian semua memiliki tujuan yang sama dengan saya, maka muncullah. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, 8 pria bertopeng hitam muncul entah dari mana, ratusan kaki jauhnya di sebelah kiri Tan Yun. Kemudian, ada 10 pria bertopeng hitam di sebelah kanan dan di belakang Tan Yun, berdiri di udara. Akhirnya, di atas kepala Tan Yun, 3 pria bertopeng hitam muncul. 37 orang dari 5 sisi, pria kulit hitam bertopeng di alam jiwa kesempurnaan agung, mengepung Tan Yun. Tan Yun melihat sekeliling kerumunan dengan tatapan ketakutan, dan mengejek, mengapa? Apakah orang di atasmu memandang rendah anak suci ini seperti ini? Hanya mengirimmu sekelompok kesempurnaan agung alam jiwa ilahi untuk membunuhku. Sejujurnya, aku benar-benar memandang rendah kalian orang-orang dari kesempurnaan agung alam jiwa ilahi. Petik 2. Pada titik ini, seorang pria berbaju hitam dengan topeng mencibir, kematian sudah dekat, dan kita masih bermain misteri. Semuanya, kita akan bertarung cepat. Setelah membantainya, kita akan membagi batu roh di tubuhnya secara merata, dan maka kita tidak akan saling melanggar dan berpisah. Tidak masalah. 36 orang berhasil. Ketika semua orang akan memulai tangan mereka, tiba-tiba, suara seorang wanita dengan keadilan dan suara yang menakjubkan, dari lautan awan tiba-tiba meledak, Lang, kamu berani membunuh murid Huang Fu Sengsong saya dan mati. Petik 2. Tiba-tiba, bayangan Li hijau turun di langit, dan sementara pergelangan tangan berputar, cahaya pedang hitam dengan panjang 300 meter, seperti gedung pencakar langit dari langit, menyelimuti Tan dengan kecepatan yang tak terjangkau. 3 pria berbaju hitam di atas awan. Sangat kuat, sangat cepat. Ketika pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut, 3 pria bertopeng di alam jiwa ilahi Dzogchen tiba-tiba berteriak, dan tubuh mereka berubah menjadi 3 kabut darah dalam cahaya pedang hitam. Klon bayangan kuno. Detik berikutnya, Green Rider langsung berubah menjadi 9 orang, dan dengan kecepatan kilat, membunuh 34 orang yang terkejut. Siapa kamu? Ah, maafkan aku. 34 orang di alam jiwa ilahi Dzogchen pria kulit hitam bertopeng berteriak ngeri, memohon belas kasihan di hadapan bayangan hijau yang dibunuh oleh 9 alam. 34 orang tidak bisa menjawab sama sekali, mereka digorok lehernya dan mati. Mayat itu disemprot dengan darah dan jatuh ke arah lautan awan. Pada saat ini, 34 orang dengan berbagai atribut dan roh, total 340 jiwa dijarah dari mayat. Tan Yun buru-buru berkata, kakak perempuan, tolong tetap hidup. Petik 2. Oke, suara langit terdengar, 9 bayangan hijau, dan dengan beberapa telapak tangan, 9 jiwa setiap orang dikalahkan, hanya menyisakan 1 jiwa untuk masing-masing. Meluangkan. Kakak senior ini pemaaf. Kami juga murid Huang Fu Sengsong. Ketika 34 dewa dan jiwa memohon belas kasihan, 9 bayangan hijau di kehampaan, digabungkan menjadi 1, berubah menjadi gadis rok hijau dengan pedang, berdiri dengan punggung menghadap Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanannya, gadis berbaju hijau itu membungkus 34 rohnya dan mengirimkannya ke Tan Yun. Gadis berbaju hijau itu tiba-tiba menoleh ke belakang, memperlihatkan wajah yang tampak seperti ikan dan angsa liar.
Gadis muda berusia sekitar 28 tahun, tinggi, dengan bulu zamrud di kepala, otot seperti lemak, dan bahu yang dipotong menjadi bentuk. Dengan rok hijau panjang, dia terlihat sangat menawan. Terutama matanya yang jernih dan indah, seolah mengatakan kepolosan dan keadilan di hatinya. Meskipun Tan Yun telah melihat banyak wanita cantik, dia tidak bisa tidak melihat wanita dengan rok hijau. Terima kasih, kakak senior telah membantuku. Tan Yun melipat tinjunya dan membungkuk. Kamu tidak harus sopan, saudara muda. Gadis dengan rok hijau tersenyum, dengan menawan, bagaimana Anda memanggil saudara muda? Petik 2. Tan Yun. Tan Yun berkata dengan jujur. Kamu Tan Yun. Gadis berbaju hijau itu tampak terkejut. Saya mendengar bahwa saudara muda Tan tidak hanya yang pertama di pintu luar, pintu dalam, tetapi juga yang pertama di pintu peri. Saya tidak berharap saya pulang untuk mengunjungi kerabat, murid dari Sekte Suci. Tan Yun tersenyum kecil, kakak senior adalah murid Hemai, dan siapa namanya? Petik 2. Saya Zhong Li Yuxin, murid dari kapal pintu suci. Saat gadis dengan rok hijau berbicara sambil tersenyum, sepasang lesung pipit muncul di wajah Chen Yuloyan, yang sangat segar dan berdebu. Dia bukan orang lain, tetapi 6 suku kuno, satu-satunya putri keluarga Zhongli. Itu adalah malam terakhirnya yang hampir membunuh kepala kapal pintu suci Xie Chen. Kemudian, dia minum obat untuk mengubah penampilannya dan menyembunyikan wilayahnya. Sebagai murid artefak pintu suci, dia pergi sendiri dan ingin membawa Tan Yun ke dalam keluarga Zhongli. Si Mai, kamu menyelamatkanku, tidakkah kamu menyesalinya? Tan Yun mengerutkan kening, tapi dia tidak menyangka gadis yang bersikap baik itu adalah murid Si Mai. Saudara muda Tan, ada apa dengan Ki Mai? Zhong Li Yuxin mengangkat alisnya, dan segera, ada jejak pencerahan di matanya yang indah. Begitu, maksudmu semua murid Ki Mai ingin membunuhmu, kan? Petik 2. Zhong Li Yuxin terlihat sederhana dan jujur, jika dipikir-pikir, ada juga orang baik yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Misalnya, saya adalah orang baik yang cantik dan tak tertandingi. Petik 2. Oke, kakak senior Zhong Li adalah orang yang baik. Tan Yun bercanda, dan segera, wajahnya menjadi suram, memindai 30 jiwa, dan tidak diragukan lagi berkata, kamu termasuk orang yang mana, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Petik 2. Katakan, maukah kamu membiarkan kami pergi? Salah satu roh halus menggigil. Tinta, Tan Yun berkata, matanya bersinar dengan cahaya merah misterius, dia melihat ke 34 jiwa, dan segera, 34 jiwa tampak kusam. Pemimpin dari 5 kelompokmu akan datang kepadaku. Tan Yun berkata tanpa ragu. Setelah itu, kelima arwah itu melangkah maju dan menatap Tan Yun dengan ekspresi datar. Tan Yun tampak murung, katakan satu persatu, siapa yang memintamu membunuh Tan Yun? Saya seorang murid penegak hukum. Putra penegak hukum kami Yu Wenzi yang meminta saya untuk membawa seseorang untuk membunuh Tan Yun. Kata orang pertama, Yu Wenzi. Sangat bagus. Tan Yun mencibir lagi dan lagi. Kemudian, 4 orang yang tersisa satu persatu. Aku 5 jiwa, 1 garis dan 2 sesepuh, dikirim untuk membunuh Tan Yun. Petik 2. Saya penatua ke-7 Feng Lei, dikirim untuk membunuh Tan Yun. Aku adalah 16 tetua dari roh kuno, yang dikirim untuk membunuh Tan Yun. Aku adalah 3 tetua garis jiwa binatang, dikirim untuk membunuh Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa orang-orang yang ingin bunuh diri adalah Feng Qingcheng, Kepala Formasi, Xie Juechen, Kepala Qimai, Sun Yangchun, Kepala Gong Danmai, Zhu Daosheng, Kepala Fumai, dan Kepala Bis Sol. Langit, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa keempat mata-mata ini tidak dapat menahan diri untuk tidak membunuh diri mereka sendiri. Mereka adalah 5 jiwa, 1 garis dan 2 tetua, garis Feng Lei dan 7 tetua, garis jiwa kuno dan 16 tetua, dan garis jiwa binatang dan 3 tetua. Tan Yun dengan jelas ingat bahwa Tantai Xuanzong berkata pada dirinya sendiri bahwa ada 4 tetua di antara para tetua yang merupakan mata-mata 9 Vena Sekte Suci. 4 hal lama, ketika waktunya tepat, aku akan membawamu lebih dulu. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan spiritual keemasan yang halus menyapu ke arah 34 roh. 34 dewa dan jiwa lenyap menjadi abu. Setelah pikiran Tan Yun, kesadaran spiritual menyelimuti udara, menggunakan foto udara untuk mengambil cincin Qian Kun pada 37 mayat ke dalam tas. Saudara muda Tan, sepertinya ada banyak orang yang ingin membunuhmu. Zhong Li Yuxin berkata dengan cemas, oh, iya, kemana kamu akan pergi, saudara muda Tan? Aku akan mengantarmu. Kebaikan kakak senior Zhong Li, saya menerimanya dengan hati saya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, hari ini, saya akan membayar keselamatan saya, dan saya akan membayarnya di hari berikutnya. Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi jangan dilewatkan. Yah, tidak apa-apa. Zhong Li Yuxin menganggukkan kepalanya, dan segera berkata dengan gembira, hari ini kita juga ditakdirkan, kawan, aku akan berhasil. Petik 2. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior Zhong Li, hampir semua orang di nadimu ingin membunuhku. Tidak mudah bagimu untuk menghubungiku lebih banyak, jika tidak, itu akan membuatmu kesulitan, dan akan ada beberapa waktu kemudian. Petik 2. Setelah itu, Tan Yun melakukan tendangan voli ke arah Long Yunzong. Begitu dia terbang, dia mendengar suara yang menyenangkan di belakangnya, Tan Yun, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, bagaimanapun, kamu teman, aku akan berhasil. Petik 2. Tan Yun, kapan kamu akan kembali ke sekte? Tan Yun berhenti di udara, dan diam-diam mengatakan bahwa dia adalah gadis yang sederhana. Dia melihat kembali ke Zhong Li Yuxin, yang seperti peri di lautan awan, dan berkata dengan keras, 1 tahun kemudian. Petik 2. Oke, setahun kemudian, aku akan pergi ke garis layanan berjasa untuk bermain denganmu. Zhong Li Yuxin berteriak dengan gembira, sampai Tan Yun menghilang di ujung langit, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan diam-diam berkata, orang-orang ini menjauhkanku darinya karena mereka khawatir aku akan ditangani oleh orang-orang di dunia. Pembuluh darah. Dengan cara ini, karakternya cukup bagus. Selain karakter yang baik, dia terlihat baik. Sudut mulut Zhong Li Yuxin naik sedikit, dan setelah mengomentari Tan Yun di dalam hatinya, dia terbang menuju Huangfu Shengzong di udara.
Pada siang hari berikutnya, Tan Yun datang ke Sekte Long Yun, bertemu ribuan Master Sekte, dan mengembalikan 146,5 miliar batu roh kelas atas yang dipinjam utuh kepada para Master Sekte. Saya khawatir Tan Yun tidak akan dapat mengembalikan Lingxi sesuai jadwal, tetapi sekarang melihat bahwa Tan Yun telah mengembalikannya lebih awal, kepercayaan dan niat baik semua orang terhadap Tan Yun telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Master Sekte dari Sekte Long Yun, Long Aotian, ingin Tan Yun dan semua Master Sekte mabuk dan Fang Xiu, tetapi Tan Yun, yang khawatir dengan penyakit jantung Namong Yukin, dengan sopan menolak keramahan Long Aotian. Sebelum pergi, Tan Yun memberitahu Long Aotian bahwa kekuatan besar yang dikirim oleh Master Sekte untuk duduk di kota Long Yunzong akan datang sebelum matahari terbenam hari ini. Long Aotian sangat berterima kasih dan secara pribadi mengirim Tan Yun keluar dari gerbang. Master Sekte Long, jika seseorang dari Istana Mendalam Enam Surga menyerang Guizhong di masa depan, Anda harus mengirim seseorang ke Huangfu Shengzong untuk memberitahu saya sesegera mungkin. Setelah Tan Yun menasihati, dia naik ke langit dan melintas ke kedalaman pegunungan Suantian. Berlari menjauh. 5 hari kemudian, Tan Yun menjauh dari Huangfu Shengzong selama lebih dari 3 juta li, dan membiarkan kera iblis pembunuh surga melepaskan pengetahuan hewan. Setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun dalam radius 100.000 li, dia membuat kera iblis pembunuh surga melambung menjadi raksasa hingga 500 meter. Dia berdiri di bahu kanan yang lebar dari kera iblis pembunuh surga, cincin alam semesta memancarkan cahaya putih, dan pagoda yang indah muncul di tangannya. Dia memutuskan untuk memasuki Menara Linglong Sein dalam perjalanan ke Istana Jiwa Abadi untuk berlatih.